Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 9 sesi Senin 1 sebagai praktikan laboratorium simulasi komputer tahun 2026 di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil tugas besar yang sudah kami rancang yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Mesin Press di PT Hexa Machinery Works dengan software Flexsim. Perkenalkan saya Ivan Wicaksono dengan NPM 2403 dan partner saya. Muhammad Fauzi Alim Zaki, NPM 240320110225. Nah, di sini kita dibagi menjadi dua job desk, yaitu yang pertama rekan saya ini akan menjelaskan seluruh PPT dari bab 1, bab 3, dan juga bab 4 dan juga bab 5 nantinya. Nah, saya di sini akan eh, merunning softwarenya tuh, untuk simulasi dari PT Hexa Machinery Works ini. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari tugas besar yang sudah kita bikin secara singkat mulai dari PPT yang akan saya presentasikan di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari perusahaan yang sudah kita bikin, sistem produksinya gimana, mulai dari pendahuluan, isinya, running software, hingga analisis hasil pembahasan dan juga usulan perbaikan dari sistem yang sudah kita bikin. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah bagian pendahuluan. Jadi, perkembangan industri manufaktur menuntut perusahaan memiliki sistem produksi yang efektif dan efisien sehingga simulasi banyak digunakan untuk memodelkan sistem nyata ke dalam bentuk virtual sebelum diterapkan secara langsung. Simulasi sistem diskrit merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan karena mampu menganalisis aliran material, antrean, bottleneck, utilisasi mesin, dan bloket proses berdasarkan urutan kejadian dalam sistem produksi. Surflexim dipilih karena mampu memvisualisasikan sistem produksi secara tiga dimensi dan memberikan analisis performa sistem secara lebih rinci, sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. PT Hexa Machinery Works merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis mesin press yang melibatkan 35 aktivitas produksi mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga pengujian produk akhir. Kompleksitas proses produksi tersebut berpotensi menimbulkan antrean, bottleneck, dan juga idle time yang dapat menurunkan efektivitas sistem produksi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan simulasi sistem diskrit berbasis software Flexsim untuk menganalisis performa sistem produksi, aliran material, serta mengidentifikasi potensi bottleneck pada perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan merancang dan juga mengevaluasi sistem produksi pada mesin press di PT Hexa Machinery Works menggunakan simulasi sistem diskrit berbasis Flexsim, di mana kami juga mengambil salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dio, di mana penelitian yang dilakukan oleh Dio ini menunjukkan bahwa Flexsim mampu digunakan untuk menganalisis bottleneck dan juga ketidakseimbangan kapasitas produksi melalui tahapan pengumpulan data, pemodelan, verifikasi, validasi, dan juga analisis output sistem. Oleh karena itu, penggunaan simulasi Flexsim dinilai relevan untuk membantu perusahaan mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi sistem produksi sebelum diterapkan pada kondisi nyata. Cowok ngangkat cuy ini anjing. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari alur tugas besar yang sudah kita bikin, yang sudah saya eh, rangkum dan sudah saya ringkas pada PPT yang akan saya presentasikan ini, di mana saya akan menjelaskan mulai dari perusahaan dari yang kita bikin itu apa, sistem produksi atau sistem running simulasi di software flash yang kayak gimana, hasil analisis pembahasan seperti apa, hingga usulan perbaikan yang kita berikan pada sistem yang sudah kita bikin. Pertama, kita bahas pendahuluan terlebih dahulu. Perkembangan industri manufaktur menuntut perusahaan memiliki sistem produksi yang efektif dan efisien, sehingga simulasi banyak digunakan untuk memodelkan sistem nyata ke dalam bentuk virtual sebelum diterapkan secara langsung. Simulasi sistem diskrit merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan karena mampu menganalisis aliran material, antrean, bottleneck, utilisasi mesin, serta bloket proses berdasarkan urutan kejadian dalam sistem produksi. Soroflexim dipilih karena mampu memvisualisasikan sistem produksi secara tiga dimensi dan memberikan analisis performa sistem secara lebih rinci, sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. PT Hexa Machinery Works merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis mesin press yang melibatkan 35 aktivitas produksi mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga pengujian produk akhir. Kompleksitas proses produksi tersebut berpotensi menimbulkan antrean,
bottleneck, dan idle time yang dapat menurunkan efektivitas sistem produksi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan simulasi sistem diskrit berbasis software FlexSim untuk menganalisis performa sistem produksi, aliran material, serta mengidentifikasi potensi bottleneck pada perusahaan PT Hexam Masonry Works. Penelitian ini juga bertujuan merancang dan mengevaluasi sistem produksi mesin pres pada PT Hexa Masonry Works menggunakan simulasi sistem diskrit berbasis software FlexSim, di mana kami juga mengambil atau mengutip penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dio, di mana penelitian yang dilakukan oleh Dio menunjukkan bahwa FlexSim mampu digunakan untuk menganalisis bottleneck dan ketidakseimbangan kapasitas produksi melalui tahapan pengumpulan data, pemodelan, verifikasi, validasi, dan analisis output sistem. Oleh karena itu, penggunaan simulasi pada software FlexSim dinilai relevan untuk membantu perusahaan mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi sistem produksi sebelum diterapkan pada kondisi nyata. Dari pendahuluan atau latar belakang yang sudah kita bikin dapat ditarik rumusan masalah di mana ada 3 poin rumusan masalah yang kita ambil. Yang pertama, bagaimana memodelkan sistem produksi mesin pres pada PT Hexa Masonry Works menggunakan software Flexim berbasis simulasi sistem diskrit. Yang kedua, bagaimana kondisi performa sistem produksi berdasarkan analisis average WIP atau work in process dan state bar pada setiap aktivitas produksi. Yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi bottleneck dan memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem produksi pada PT Hexa Machinery Works. Adapun tujuan penelitian dari tugas besar ini, yang pertama, merancang model simulasi sistem produksi mesin pres pada PT Hexa Machinery Works menggunakan software Flexim. Yang kedua, menganalisis performa sistem produksi berdasarkan average WIP atau work in process dan state bar pada sistem manufaktur. Yang ketiga, mengidentifikasi bottleneck sistem produksi serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Adapun manfaat dari tugas besar yang sudah kita bikin, yang pertama, memberikan gambaran kondisi sistem produksi perusahaan secara virtual sebelum diterapkan pada kondisi nyata. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi bottleneck, antrean produksi, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi dan usulan perbaikan sistem produksi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kelancaran aliran material. Adapun asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam pengerjaan tugas besar kali ini, yang pertama, seluruh mesin, operator, dan fasilitas produksi berada dalam kondisi normal tanpa kerusakan selama simulasi berlangsung. Yang kedua, kedatangan bahan baku dan aliran material dianggap sesuai dengan kondisi operasional perusahaan yang telah ditentukan. Yang ketiga, waktu proses produksi dianggap konstan berdasarkan rata-rata hasil pengamatan proses produksi. Lalu masuk ke dalam desain perusahaan, di mana dalam deskripsi perusahaan PT Hexa Masonry Works sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi dan perakitan berbagai jenis mesin pres untuk kebutuhan industri manufaktur, fabrikasi logam, konstruksi, dan juga otomotif. Perusahaan ini menjalankan sistem produksi yang terintegrasi mulai dari pengolahan bahan baku, pembentukan komponen, perakitan sistem mekanik dan hidrolik, hingga proses finishing dan pengujian produk. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan menggunakan berbagai jenis bahan baku seperti baja karbon, stainless steel, aluminium, tembaga, oli hidrolik, kabel listrik, hingga komponen mekanik lainnya yang diproses melalui beberapa tahapan produksi menggunakan mesin dan operator pada setiap stasiun kerja. Produk utama yang dihasilkan terdiri atas mesin pres hidrolik, mesin pres mekanik, mesin pres injection, mesin pres pancing, hingga mesin pres bending yang memiliki fungsi dan spesifikasi berbeda sesuai kebutuhan industri. Dengan banyaknya tahapan produksi dan tingginya kebutuhan industri terhadap mesin pres, perusahaan perlu mengelola sistem produksinya secara efektif agar proses produksi dan aliran material dapat berjalan secara optimal, efisien, dan juga terorganisir. Adapun visi dari perusahaan dari PT Hexaman Machinery Works adalah menjadi perusahaan manufaktur mesin pres yang unggul, inovatif, dan terpercaya dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan industri manufaktur, fabrikasi logam, konstruksi, hingga otomotif. Perusahaan berupaya menghasilkan mesin pres dengan tingkat presisi tinggi dan daya tahan kuat, sehingga sistem kerja yang efisien juga mendukung produktivitas industri. PT Hexa Machinery Works juga berfokus pada pengembangan teknologi manufaktur, peningkatan kualitas sumber daya produksi, serta pengelolaan sistem operasional yang efektif dan terintegrasi agar mampu mengikuti perkembangan industri modern. Selain itu, perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk dan menjaga kualitas produksi agar setiap varian mesin pres yang dihasilkan mampu memberikan performa optimal sesuai kebutuhan konsumen. Dengan visi tersebut, PT Hexa Machinery Works diharapkan mampu meningkatkan daya saing perusahaan, menjaga kepercayaan pelanggan, serta memperluas jangkauan pasar industri secara berkelanjutan.
Lalu adapun misi dari perusahaan PT Hexa Machinery Works adalah menjalankan proses produksi dan perakitan mesin pres secara efektif, efisien, dan juga terstruktur mulai dari pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk jadi yang siap digunakan oleh berbagai sektor industri. Perusahaan berkomitmen menjaga kualitas setiap varian mesin pres agar memiliki tingkat presisi, kekuatan, ketahanan, dan juga performa kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. PT Hexa Machinery Works juga berupaya meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan sumber daya produksi, penggunaan mesin dan peralatan kerja, pengaturan aliran material, serta pemanfaatan tenaga kerja dan waktu proses secara optimal agar sistem produksi berjalan lebih lancar dan terintegrasi. Selain itu, perusahaan melakukan pengendalian pada setiap tahapan produksi serta terus mengembangkan teknologi pada inovasi sistem manufaktur guna meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan misi tersebut, PT Hexa Machinery Works diharapkan mampu menciptakan sistem produksi yang stabil, menjaga konsistensi kualitas produk, serta memperkuat daya saing perusahaan sebagai produsen mesin pres yang terpercaya di bidang industri manufaktur. Lalu di sini ada logo dari perusahaan PT Hexa Machinery Works sendiri, di mana logo dari PT Hexa Machinery Works merupakan identitas visual perusahaan yang mencerminkan bidang usaha di bidang manufaktur dan perakitan mesin industri. Logo didominasi oleh warna biru, putih, dan juga abu-abu metalik yang mengembangkan teknologi, profesionalisme, kualitas, ketelitian, serta kekuatan industri permesinan dan fabrikasi logam. Bentuk utama pada logo menyerupai roda atau baling-baling industri yang menggambarkan produktivitas, kerjasama, dan juga kesinambungan proses produksi perusahaan. Selain itu, simbol mesin pres pada logo menunjukkan fokus utama perusahaan dalam memproduksi berbagai jenis mesin pres industri. Lalu ada slogan precision, innovation, dan juga performance mencerminkan komitmen PT Hexagon Machinery Works dalam mengutamakan presisi, inovasi teknologi, dan juga performa produksi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan mampu bersaing di industri modern. Ini ada desain sistem produksi dari PT Hexagon Machinery Works yang sudah dirancang menggunakan Draw.io, di mana gambar layout sederhana pada Draw.io menunjukkan alur sistem produksi mesin pres PT. Jancuk. Oke, iki fix. Lalu selanjutnya ada desain sistem produksi yang kita rancang menggunakan bantuan Draw.io, di mana gambar layout sederhana pada Draw.io menunjukkan sistem produksi mesin pres PT Hexa Machinery Works yang dirancang secara berurutan, mulai dari kedatangan bahan baku hingga produk akhir siap didistribusikan kepada pelanggan. Aliran proses diawali dengan kedatangan bahan baku yang terdiri atas baja karbon sebesar 35%, stainless steel sebesar 20%, aluminium sebesar 15%, tembaga sebesar 10%, oli hidrolik sebesar 10%, serta kabel listrik dan komponen pendukung lainnya yang digunakan sebagai material utama dalam pembuatan mesin pres. Seluruh material tersebut terlebih dahulu melewati proses pemeriksaan bahan baku untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya dengan standar produksi perusahaan sebelum diproses lebih lanjut. Setelah proses pemeriksaan selesai, setiap jenis material dipindahkan menuju area penyimpanan otomatis yang menggunakan elevator dan arch facial sehingga proses penyimpanan dapat dilakukan secara terorganisir, lebih cepat, dan mampu mempermudah pengambilan material ketika dibutuhkan pada proses produksi berikutnya. Cut. Nah, setelah tersimpan pada area otomatis, material dipindahkan menuju area tempat tunggu sesuai jenis materialnya dan kemudian dikumpulkan pada proses pengumpulan bahan baku untuk mempersiapkan kebutuhan produksi. Selanjutnya, material melalui proses 35 tahapan aktivitas produksi yang meliputi pemeriksaan bahan baku, pengambilan material, pemotongan material, pembentukan material, pembubutan komponen, pengeboran komponen, pengelasan rangka, penghalusan permukaan, perakitan komponen, pemasangan pompa hidrolik, pemasangan silinder hidrolik, pengisian oli hidrolik, pengujian hidrolik, pemasangan gear mekanik, pemasangan pulei, pemasangan motor mekanik, pengaturan sistem mekanik, pengujian mekanik, pemasangan nozzle injection, pemasangan sistem pemanas, kalibrasi injection, pengujian injection, pemanasan punch tool, pemasangan disk pancing, kalibrasi pancing, pengujian pancing, pemasangan bending disk, pengaturan sudut bending, kalibrasi tekanan bending, pengujian bending, instalasi kelistrikan, quality control, pengecatan produk, penggilingan produk, dan pengemasan produk. Seluruh aktivitas dan tahapan tersebut dilakukan secara berurutan terhadap sistem yang ada, di mana
didukung dengan operator, robot, konveyor, transporter, dan peralatan aliran material dan proses produksi dapat berjalan secara terintegrasi sesuai rancangan sistem produksi perusahaan. Kat- Selanjutnya, produk hasil perakitan dibagi ke dalam 5 jalur produksi utama sesuai jenis mesin pres yang berulang-ulang fix. Selanjutnya, produk hasil perakitan dibagi ke dalam 5 jalur produksi utama sesuai jenis mesin pres yang diproduksi oleh perusahaan. Jalur pertama adalah mesin pres hidrolik yang melalui beberapa proses tahapan, di antaranya pengisian oli hidrolik dan juga pengujian hidrolik. Lalu jalur kedua ada mesin pres mekanik yang melalui proses pemasangan gear mekanik dan juga pengujian mekanik. Jalur ketiga ada mesin press injection yang melalui pemasangan nozzle injection dan juga pengujian injection. Lalu ada jalur keempat adalah pada mesin press pancing yang melalui proses pemasangan punch tool dan juga pengujian pancing. Lalu jalur kelima ada proses mesin press banding yang melalui proses pemasangan bending disk dan juga pengujian bending. Setiap jalur produksi memiliki aktivitas dan sumber daya yang berbeda sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing varian mesin press yang dihasilkan. Kat- Setelah seluruh proses pada masing-masing jalur selesai dilakukan, seluruh produk mesin pres digabung kembali menuju proses akhir yang meliputi instalasi kelistrikan, quality control, dan pengecatan mesin untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas perusahaan. Produk yang telah sesuai kemudian dikemas menggunakan palet yang berasal dari proses kedatangan palet dan didukung oleh transporter sebagai sarana pemindahan produk. Penggunaan palet pada tahap pengemasan bertujuan untuk mempermudah proses penyimpanan, penanganan, dan distribusi produk jadi. Selama atau setelah seluruh mesin berhasil dikemas, produk kemudian distribusikan kepada pelanggan sebagai output akhir dari sistem produksi PT Heksa Masonry Works. Dengan demikian, layout pada drawing yang sudah kita buat mampu menggambarkan secara jelas aliran material, sistem penyimpanan otomatis, percebangan 5 varian produk, serta proses pengemasan dan distribusi yang terjadi pada sistem produksi perusahaan. Cut. Lalu selanjutnya di sini ada data dan asumsi simulasi, di mana pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan merekam informasi yang relevan dengan tujuan penelitian terdahulu. Dalam konteks penelitian yang digunakan ini, pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh informasi yang valid, dapat diandalkan, yang nantinya akan dianalisis guna menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan. Proses ini merupakan inti dari penelitian karena hasil analisis data memberikan jawaban atau solusi dari masalah penelitian yang dikaji, di mana adapun data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu ada data waktu proses kerja, data waktu pada stasiun kerja, data material handling, data layout lantai kerja, di mana ada juga data waktu pengamatan untuk mengetahui lama proses pada setiap tahapan produksi di PT Heksa Masonry Works, di mana ada 35 proses tahapan yang ada dengan pengukurannya menggunakan satuan detik sebanyak 10 replikasi, di mana pada proses pertama ada pemeriksaan bahan baku, ada rata ada teh Lalu di sini ada data pengamatan atau data pengukuran pada proses produksi mesin tes di PT Heksa Machinery Works, di mana pengukurannya menggunakan detik dengan ada 35 aktivitas atau 35 tahapan produksi. Yang pertama ada pemeriksaan bahan baku dengan rata-rata waktu didapat sebesar 78 detik, pengambilan material 113 detik, pemotongan material sebesar 290 detik, pembentukan material sebesar 249 detik, pembubutan komponen sebesar 321 detik, pengeboran komponen sebesar 201 detik, pengelasan rangka sebesar 346 detik, pengelasan permukaan sebesar 159 detik. Lalu ada perakitan komponen dengan rata-rata waktu sebesar 426 detik, pemasangan pompa hidrolik 189 detik, pemasangan silinder hidrolik 209 detik, pengisian oli hidrolik 98 detik, pengujian hidrolik 98 detik, lalu untuk yang pemasangan silinder hidrolik tadi 209 detik, lalu pemasangan gear mekanik 236 detik, pemasangan gear mekanik 194 detik, pemasangan pulai 123 detik,
Pemasangan motor mekanik 219 detik, pengaturan sistem mekanik 148 detik, pengujian mekanik 230 detik, pemasangan usul injection 179 detik, pemasangan sistem pemanas 215 detik, kalibrasi injection 164 detik, pengukuran injection 245 detik, pemasangan pas tool 174 detik. Lalu ada pemasangan disk dengan rata-rata waktu 189 detik, kalibrasi pancing 155 detik, pengujian pancing 225 detik, pemasangan bending 199 detik, pengukuran sudut 144 detik, kalibrasi tekanan 169 detik, kali pengujian bending 240 detik, instalasi kelistrikan 265 detik, quality control 129 detik, pengecatan produk 184 detik, pengeringan produk 305 detik, pengemasan produk 139 detik. Dengan didapatkan total pengukuran pada replikasi pertama sebesar 2291 detik, replikasi kedua sebesar 2332 detik, replikasi ketiga 2309 detik, replikasi keempat 2358 detik, replikasi kelima ada 383 detik, replikasi keenam 2348 detik, replikasi ketujuh 2325 detik, replikasi kedelapan 2374 detik, replikasi 9 2399 detik, dan replikasi ke-10 ada 2340 detik dengan total pada rata-rata setiap aktivitas kerja sebesar 2340 detik. Lalu di sini ada flowchart atau tahapan penelitian, di mana flowchart atau tahapan penelitian ini merepresentasikan alur dari pengerjaan penelitian yang sudah kita buat, di mana diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai, di mana mulai merupakan tahap awal dimulainya proses penelitian dan persiapan tahapan penelitian ataupun data penelitian. Lalu yang kedua ada studi lapangan, di mana pengamatan langsung pada sistem produksi PT Exa Machinery Works. Lalu yang ketiga ada studi literatur, di mana studi literatur ini digunakan untuk mempelajari teori, jurnal, buku, dan juga penelitian terkait simulasi sistem diskrit dan juga tentunya pada software fleksibel. Lalu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini menentukan permasalahan utama pada sistem produksi perusahaan, yaitu PT Exa Machinery Works. Lalu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini menjelaskan tujuan dan analisis sistem produksi. Lalu ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini menjelaskan manfaat penelitian bagi perusahaan dan juga penelitian selanjutnya. Lalu ada batasan masalah, di mana batasan masalah ini membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah. Adapun asumsi-asumsi, di mana asumsi ini merupakan dasar yang digunakan dalam simulasi penelitian. Lalu ada yang kedelapan itu pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini kita melakukan pengumpulan data proses produksi dan juga aktivitas kerja perusahaan PT Hexam Machinery Works. Lalu pengolahan data, di mana pengolahan data ini kita mengolah data dari hasil pengamatan menggunakan simulasi sistem diskrit menggunakan bantuan software Flexim. Lalu ada verifikasi, di mana verifikasi ini memastikan model simulasi yang sudah kita buat pada software Flexim berjalan sesuai logika sistem produksi. Lalu ada validasi, di mana validasi ini membandingkan hasil simulasi dengan kondisi nyata dari perusahaan PT Exa Machinery Works. Lalu hasil pembahasan, di mana hasil pembahasan ini memanjikan hasil analisis simulasi pada software Flexim dan juga pembahasan hasil penelitian yang ada. Lalu ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ini merangkum hasil penelitian dan saran merupakan usulan perbaikan dari sistem produksi yang sudah kita rancang. Lalu di sini ada selesai, di mana selesai ini merupakan tahapan akhir setelah seluruh proses penelitian selesai dilakukan. Selanjutnya adalah running software yang akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, setelah tadi dijelasin di bab 3, ada deskripsi perusahaan, ada visi dan misi serta logonya, terus juga ada desain dari sistemnya. Di sini saya akan merunning software di Flexim, di mana kita akan mensimulasikan desain sistemnya tadi di PT Hiksa Machinery Works ini ke dalam software Flexim. Oke, tapi sebelum itu kita baca terlebih dahulu studi kasus dari PT Hiksa Machinery Works ini. Oke, sebelumnya kita baca dulu sebelum masuk ke ke simulasinya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Ini deskripsi perusahaannya. Jadi PT Hiksa Machinery Works ini memproduksi
produk yaitu mesin press 5 jenis varian yaitu ada hidrolik, mekanik, injection sama pancing dan juga bending. Oke, terus juga di karakter sistemnya kita fokus ke sini aja bahwa bahan baku yang digunakan si perusahaan ini adalah baja karbon, stainless steel, aluminium, tembaga, oli hidrolik, kabel listrik, dan juga komponen lainnya. Nah, di situ pun dibagi proporsinya dari kedatangannya. 35% untuk baja karbon, 20% untuk stainless steel, 15% untuk aluminium, 10% tembaga, 10% oli hidrolik, dan juga 10% untuk kabel listrik. Oke. Nah, sebelum masuk ke proses, PT perusahaan ini tuh eh, ada area penyimpanan yang berupa rak otomatis untuk mempermudah pengelompokan pengambilan material serta menjaga efisiensinya si aliran material tadi sebelum diproduksi. Nah, nantinya outputnya itu ada 5 varian, mesin pres hidrolik, mekanik, injection, pancing, bending yang akan dikemas menjadi satu menggunakan palet dan didistribusikan. Oke, jadi nanti ada outputnya 5, nantinya dijadikan satu menggunakan palet, dikemas menggunakan palet. Oke, jadi ada eh, pengelompokan otomatis di raknya nanti, terus ada proses-prosesnya, lalu menghasilkan 5 output yang dijadiin satu menggunakan palet lalu didistribusikan. Nah, produksinya tuh ada 35 tahapan, ada 35 proses. Masing-masing itu ada pemeriksaan bahan baku sampai ke pengemasan. Oke. Nah, PT perusahaan itu beroperasi setiap jam 8 sampai jam 5 aja. Oke, total ada 9 jam kerja dan 1 jamnya itu istirahat di jam 12 sampai jam 13. Oke. Nah, untuk kedatangan bahan bakunya itu di 450 unit per harinya. Terus untuk kedatangan paletnya ada 10 unit per harinya. Tuh. Nah, pada flash ini nanti kita akan ngesimulasiin tuh 30 hari kerja serta menggunakan data 10 replikasi untuk setiap prosesnya. Nah, berikut adalah tujuan simulasi yang kita akan simulasiin nantinya tuh untuk dari kelima produk ini yang jadi satu tadi itu kita analisis kondisi processingnya, idle dan juga bloknya. Oke, pada setiap sistem produksinya. Nah, selanjutnya kita akan juga menampilkan average work in process atau average WIP-nya dan juga set bar-nya menggunakan software Flexim. Itu tujuan simulasi. Oke, nah berikut adalah data waktu pengamatan proses yang akan kita masukin nanti dari ke 35 tahapan proses ini ke dalam setiap mesin-mesin yang akan kita gunakan, setiap atau setiap prosesnya. Oke. Langsung aja kita masuk ke dalam software Fleximnya. Kita ke new model. Lalu kita untuk times unitnya itu second atau detik. Tanya meter, lalu unit ini. Terus model startnya kita di jam 8. Oke. Nanti untuk tanggal-tanggalnya atau jam kerjanya kita atur di dalam simulasi. Oke. Nah, pertama-tama kita akan merepresentasikan si kedatangan bahan bakunya tadi menggunakan source. Source ini kita namai dulu yaitu kedatangan bahan baku. Oke, untuk inter arrival time-nya tadi kan eh, katanya datangnya setiap hari ya per minggunya. Jadi kita pilih yang ini. Lalu tadi kan kedatangannya ada di 450 unit per hari. Setiap harinya tuh dia datang 450 unit. Oke. Selanjutnya kita akan coba me- mengibaratkan bahwa si kedatangan produk ini dari 450 unit itu ada pembagian lagi, yaitu ada 6 tadi. Baja karbon, terus stainless steel, tembaga, aluminium, oli hidrolik, dan juga kabel listrikan. Jadi kita set item by percentage dulu. Nah, tadi kan
eh untuk baja karbonnya tuh ada di 35% kan. Untuk tab satunya kan 35%. Satu itu tadi kan baja karbon. Lalu yang kedua itu ada di apa tadi? Bentar. Baja karbon 35, stainless steel 20%. Oke, 25%, 20% stainless steel. Lalu untuk yang ketiga tadi aluminium ada di 15%. Oke, bentar. Di 25%. 15%. Lalu yang keempat itu tembaga 10%, polihidrolik 10%, kabel listrik 10%. Jadi semua itu 10%. Oke. Untuk tab yang keempat itu dia 10%. 5, 10%, 10% juga. Oke, jadi tab satu ini baja karbon, tab 2 ini stainless steel, tab 3 ini aluminium, tab 4 ini tembaga, tab 5 ini oli hidrolik, dan tab 6 ini adalah kabel listrik. Oke, selanjutnya kita tambah lagi, kita labelin dulu. Oke, labelin dulu. Nah, tadi kan ada 6 jenis, jadi satu, tiga. Oke, kita udah labelin. Lalu kita bedakan dari setiap tipenya tadi biar kita nanti bisa lihat bahwa kedatangannya tuh kita bisa bedain dari warnanya. Oke, ke visual lalu set color by case ini. Lalu kan ini tadi kita kita kan udah ngibaratin type-nya tadi 1 sampai 6. Oke, lalu kita tambahin tab 1, tab 2 sampai 6. Oke, selanjutnya untuk tab 1 kita coba ibaratin bahwa untuk baja karbon, hitam untuk stainless steel, biru untuk baja karbon, stainless steel, aluminium, tembaga, oli hidrolik. Kita bedain dari warnanya. Dari satu kan tadi baja karbon itu aqua, terus untuk stainless steel itu hitam, terus yang ketiga itu tadi tembaga, aluminium, terus tembaga itu brown, terus untuk oli hidrolik itu grey, kabel listrik itu green. Oke, oke kita udah ngibaratin kedatangannya tadi di sabarnya 450 unit. Kita udah juga membagi bahwa kedatangannya tuh dari 450 unit itu ada 6 bahan baku, masing-masing itu baja karbon, stainless steel, aluminium, tembaga, oli hidrolik, dan juga kabel listrik. Untuk step presentasinya yang kita udah nge-labelin juga, kita udah bedain dari setiap warnanya. Selanjutnya kita apply aja. Kita apply. Oke. Selanjutnya kita pakai view. View ini kita ibaratin tempat tunggunya. Tempat jatuhnya atau tempat turunnya sih kedatangan bahan baku ini. Oke, kita namain dulu tempat tunggu. Oke. Lalu tadi kan dari di aktivitasnya ada pemeriksaan bahan baku terlebih dahulu kan. Jadi kita pakai prosesor di sini. Oke. Karena di perusahaan ini tuh serba otomatis, jadi kita pakai conveyor untuk setiap penghubung dari aktivitasnya. Oke. Prosesor ini untuk pemeriksaan bahan baku. Oke, selanjutnya karena tadi kan ada pembagian. Di studio kan tadi ada pembagian kan. Nah, komen ini ada pembagian proporsi material sebesar sekian sekian sekian. Jadi kita akan bagi si si bahan baku tadi ke 6 bahan baku ini jadi 6 jalur. Oke. Jadi kita bagi jadi 6.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Oke, coba kita rapin terlebih dahulu. Oke, udah ada 6 percabangan di sini. Lalu kita pakai view di sini untuk tempat jatuhnya. Ada 6. Oke, selanjutnya kita akan coba baca dulu di sebelah sini bahwa terdapat rak otomatis. Penyimpanan sebuah ada penyimpanan yang dilakukannya itu otomatis. Oke, kita buat terlebih dahulu raknya di sini. Oh ya, di sini nanti kita akan tempati untuk baja karbon. Stainless steel, aluminium, aluminium, tembaga, tembaga, oli hidrolik, dan juga kabel listrik. Oke, selanjutnya kita akan susun raknya. Kita tambahin rak terlebih dahulu untuk area penyimpanan. Oke, dari setiap bahan baku nanti. Jadi kita pakai 6 ya. 6 rak di sini. Oke, kita tambahin terlebih dahulu. Ini penyimpanan baja karbon, penyimpanan stainless steel, ini penyimpanan aluminium, ini penyimpanan tembaga, ini penyimpanan oli hidrolik, ini penyimpanan kabel listrik. Oke, oke. Tadi kan disinggung bahwa area penyimpanan ini otomatis. Jadi kita perlu bantuan dari AI Supervisor untuk penataan area penyimpanan ini. Oke, taruh yang satu untuk setiap baris penyimpanan ini, setiap bahan baku. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya di sini ada pengambilan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu pengambilan material atau pengelompokan material. Oke, pengambilan material. Sini. Untuk pengumpulan material ini kita kan butuhin untuk membuat rangkanya kan. Untuk buat rangkanya itu, jadi kita hanya butuh baja karbon, stainless steel, dan juga aluminium dan sebagainya. Hanya 4 bahan baku aja yang kita gunain nantinya di pengambilan material ini untuk pembuatan rangkanya. Oke, untuk rangkanya kita pakai kombiner untuk menggabungkan keempat bahan baku tersebut. Oke, selanjutnya kan kita butuh nyalurin dari ke arah ini ke dalam kombiner kan. Jadi untuk kan disenggol tadi dikasih juga di sini untuk otomatis kan raknya di area penyimpanan. Jadi kita butuh bantuan access puter yaitu elevator untuk setiap raknya. Oke, untuk menghubungkan ke sini kita pakai conveyor. Conveyor. Gini. Oke, kita coba buatin jalurnya itu satu persatu aja. Biar nanti dia nggak bertabrakan. Oke, lima jalur. Selanjutnya kita coba kasih di sini. Bentar, ya. Kasih view di sini untuk tempat jatuhnya si barang itu. Kita mulai di sini.
Kita tunggu stainless steel 44 jam. Karbon. Kita tunggu aluminium. Tunggu. Tunggu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba lanjut dulu dari alurnya. Sini. Ini kan tadi untuk pengumpulan bahan baku kan. Oke, pengumpulan bahan baku. Selanjutnya kita konekin lagi dengan conveyor. Oke, ke conveyor. Lalu kita masuk ke pemotongan material serta pembentukan material. Terus ada pembukutan dan pengeboran di sini. Nah, di sini kan ada pemotongan, pembentukan, pembukutan, dan pengeboran. Nah, di sini kan ada satu kelinearan di sini yaitu pembentukannya. Jadi kita pakai prosesor untuk pembentukan dari material ini nanti. Oke, ini untuk kita namain dulu pemotongan dan pembentukan. Oke, lalu untuk prosesnya ini ada pemotongan. Oke, ada pemotongan material, pembentukan material, pembukutan komponen, material. Lalu kita tunggu lagi untuk pembentukan material. Oke, selanjutnya itu pembukutan material, lalu pengeboran material. Oke. Selanjutnya kita akan sambung lagi dengan konveyornya. Lanjut ke proses pengelasan, pengelasan permukaan, perakitan komponen. Oke, nah kan di sini dari ketiga aturan sini kan berbeda-beda kan. Untuk pengelasan berbeda, pengelasan berbeda, dan perakitan berbeda. Jadi kita pakai prosesor yang tadi. Oke. Sini untuk pengelasan komponen, pengelasan komponen, lalu ada prosesor lagi untuk perakitan komponen. Oke, selanjutnya setelah rangka-rangka dasarnya udah jadi, selanjutnya kita lihat dulu aktivitasnya apa aja. Nah, selanjutnya kan ini udah, lalu kita masuk ke pemasangan pompa hidrolik, mekanik, injection, sama pancing, sama bending. Nah, jadi kan ini udah masuk ke proses setiap variasi mesin presnya nanti kan. Nah, karena kita udah mensimulasikan pembuatan yang baru rangkanya, yang original belum ke variasi-variasi tadi, jadi kita butuh ngebagi ke 5 jalur variasi. Jadi dari satu jalur ini kita bagi jadi 5 jalur. Oke, kita bagi dengan conveyor. Oke, kita lurusin dulu yang panjang. Selanjutnya ini kita masuk enggak teruji ya. Oke, selanjutnya kita lurusin. Saya conveyor, panjang-panjang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oke, kita susun dulu, kita rapikan dulu. Coba, 5, 5 dulu. Oke, karena udah jalur. Nah, nantinya untuk setiap percabangan ini nanti kayak tadi ini, kita akan coba atur dengan desain point, tapi nanti di akhir aja. Setelah kita selesai semua alur yang atau setiap proses dari mesin-mesin yang kita gunain. Oke. Jadi kita coba atur nanti setelah kita susun semua simulasi ini. Oke. Selanjutnya kan ini udah masuk ke dalam ranah tiap variasi kan. Jadi yang pertama eh, kita coba simulasiin dari yang pertama apa ini? Hidrolik. Hidrolik kita coba tandain dulu hidrolik apa aja ini. Ada pemasangan pompa hidrolik, pemasangan silinder, pengisian oli hidrolik, dan juga pengujian hidrolik. Oke, dari kedua ini masih linear, jadi kita pakai multiprosesor. Bentar, kita coba balik dulu orangnya. Kita balik. Hmm. Hmm.
Hindenburg. Oke. Kita coba namain dulu, yakni hmm, proses mesin pres hidrolik. Di sini ada proses pemasangan pompa hidrolik. Pemasangan pompa hidrolik. Oke, tambah lagi pemasangan silinder hidrolik. Silinder hidrolik. Oke, karena ada udah, kita sambungin lagi. Oke, kita langsung pakai konveyor. Jadi, karena tadi kan ini sudah otomatis kan. Jadi, kita butuh bantuan teknik skuter aja nanti. Oke, kita susun dulu. Sorry. Nah, pemasangan silinder hidrolik, habis itu pengisian oli hidrolik. Nah, tadi kan di bahan baku ada oli hidrolik kan, disimpan di oli hidrolik ini. Jadi, kita akan gabungin setelah operasi ini dengan oli bahan baku oli hidrolik ini. Jadi, kita pakai combiner. Combine. Oke, kita mau ke sana. Lalu, ini kita namai dulu pengisian oli hidrolik. Oke. Selanjutnya ada pengujian hidrolik. Pengujian hidrolik kita pakai prosesor. Oke, kita klik dulu. Kita ganti pengujian hidrolik. Oke, yang ini kita selanjutnya kita akan sediain kan tadi kan penyimpanan oli hidrolik. Dari penyimpanan oli hidrolik disambungin ke pengisian oli hidrolik. Jadi kita butuh tempat tunggunya si olinya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke varian kita terapi dulu. Lanjut ke varian varian mekanik. Oke, kita tanda dulu. Untuk mesin pres varian mekanik. Oke. Yang orang ada pemasangan gear mekanik, pemasangan kulit, pemasangan motor mekanik, pemasangan mesin mekanik, jadi itu masih linear. Biasanya itu pengujiannya. Oke, jadi kita pakai multiprosesor aja. Oke, ini kita copy aja. Dalamnya kita coba ganti mesin pres mekanik. Kita ganti yang ini. Apa namanya? Pemasangan gear mekanik. Oke, ini. Lalu pemasangan furi. Selanjutnya pemasangan motor mekanik. Pemasangan motor mekanik. Selanjutnya pengaturan sistem mekanik. Oke. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada pengujian mekanik. Ini kita ganti namanya. Pengujian. Juga berlaku di sini. Setelah mekanik, apa ini? Injection. Injection ada 4 proses. Oke, kita tandai dulu. Ada pengujian oil injection. Injection. Oke, pemasangan nozzle injection. Pemasangan setelah panas. Kalibrasi injection. Nah, yang ini kita hapus karena ada 3 doang. Oke, pada selanjutnya untuk pengujian si injection ini. Pengujian injection. Oke, tipe bentar. Injection. Oke, selanjutnya mesin press. Apa ini? Pancing. Jadi kita tandai dulu. Oh, oke, pancing, pancing, pancing. Ada pemasangan punch tool, dispancing, yes, pancing. Lalu ada kalibrasi pancing, kalibrasi pancing. Kita hapus ini. Nah, oke, lalu kita tambah kalibrasi di sini. Pengujian pancing. Oke,
Selanjutnya yang terakhir yaitu mesin press bending. Yang pertama itu kita tanda dulu sampai mana yang masuk sini. Oke. Ada pemasangan bending disk, pengaturan sudut bending, pemasangan bending disk, bending disk. Lalu ada pengaturan sudut bending, sudut bending. Lalu ada kalibrasi tekanan bending. Kali sini. Oke, biasa kita tambahin di pengujian bending. Oke, selanjutnya kita coba rapiin dulu biar nanti defaultnya guys. Oke, selanjutnya karena kelima variasi ini udah dibuat dari masing-masing prosesnya ini setiap jalurnya. Nah, kita coba baca terlebih dahulu tadi dari karakteristik sistemnya itu gimana tadi. Dia tuh mau dari kelima jenis ini, lima varian jenis ini nantinya dikemas menjadi satu menggunakan palet dan didistribusikan. Oke, jadi dia mau dijadiin satu lagi dari dipencet dari lima jalur dijadiin satu lagi. Oke, kita langsung aja kita pakai conveyor untuk penggabungan jalurnya. Apakah serapi mungkin? Kita coba yang sini dulu. Oke, oke, kita udah jadiin satu jalur lagi. Oke, selanjutnya ada proses instalasi kelistrikan, quality control, pengetatan, pengeringan, dan juga pengemasan. Oke, langsung aja kita tambahin price-nya. Nah, untuk jalur ke sini, si dari karakteristik ini nyebutin bahwa eh, untuk efisiensi aliran material dan sistem produksi, dihasilkan 5 kan, 5 yang akan didistribusikan. Nah, ini terdapat jalur yang membuat si alirannya ini nggak macet di sini. Karena penyatuan dari kelima varian. Jadi kita coba belokin. Kita coba zigzagin di sini, bagian conveyor-nya. Kita tata secara mungkin. Oke, kita buat agar tidak ngumpul di sini. Dari penyatuan kelima varian tadi. Karena jalurnya udah siap, kita lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu ada instalasi kelistrikan.
karena instalasi listrik tadi kan ada bahan baku kabel listrik kan di awal. Jadi kita pakai combiner untuk instalasi listrikan ini. Jadi kita gabungin dari kelima varian tersebut. Jadi kelima varian yang udah kita satuin dari satu jalur ini, kita satuin dengan kabel listrik ini. Oke, instalasi listrikan. Oke, selanjutnya kita buat view di sini untuk tempat jatuhnya kabel listrik. Oke, selanjutnya kita gabungin lagi jalurnya dengan conveyor. Untuk proses selanjutnya itu ada quality control. Quality control pakai prosesor. Ambil lagi quality control. Jadi untuk selanjutnya itu ada pengecatan dan pengeringan. Karena ini masih linear, jadi pakai multiprosesor. Oke. Kita main di sini pengecatan produk. Jadi selanjutnya ada eh, pengeringan produk. Oke. Selanjutnya kita sambil lagi ke conveyor. Proses selanjutnya itu ada pengemasan. Nah, tadi kan disebutin bahwa si kelima varian utama ini itu akan dijadiin satu menggunakan palet. Jadi dikemas jadi satu menggunakan palet lalu didistribusikan kan di karakter sistem ini. Jadi kita pakai source dulu untuk simulasiin sih kedatangan paletnya dengan kedatangannya tuh sama kayak si kedatangan baru tadi, tapi untuk setiap harinya itu hanya 10 unit. Ya, 10 unit kan? Mana tadi? Oh, ini kedatangan palet 10 unit per harinya. Oke, jadi oke kita apply. Oke, lalu kita buatin tempat turunnya. Combine dulu di sini ini. Nah, selanjutnya kita kasih combiner di sini, kita copy terlebih dahulu. Combiner. Di sini kita tulis pengemasan. Oke. Lalu di sini kita taruh lagi view di sini tempat pakai. Oke, selanjutnya kita kasih convert lagi di sini untuk pendistribusian. Kita akhiri dengan sin. Ini distribusi sin res. Oke, selanjutnya kita coba lengkapi dari sistem simulasi ini untuk komponen test eksekutornya. Jadi kan kita dari awal di Rahing kan udah nambahin i5, ISO, sama si elevatornya kan. Nah, selanjutnya kita coba di sini kan nantinya kita akan kita kumpulin ke sini kan. Nah, untuk alatnya itu nggak mungkin kan manusia. Jadi di sini PT Machinery Works itu pakai robot untuk pemindahan bahan bakunya dari keempat sini ke sini. Oke. Selanjutnya ini juga dari tempat tunggu oli ini untuk angkat barangnya itu dia pakai robot. Dan juga ini karena ini nantinya si mesin presnya itu akan dipindahin pakai robot dan nggak mungkin dipindahin sama manusia atau operator. Misal, oke, semua pakai skuternya. Lalu sampai di sini, dan juga di sini. Oke, di sini juga karena rata-rata di perusahaan itu pakai robot. Oke, selanjutnya selain robot di perusahaan ini juga pakai PV eksekutor ini untuk mindahin si kabel listrik ini ke tempat tunggu kabel listrik ini karena jauh jadi pakai eksekutor. Nah, untuk mindahin oli ke sini itu pakai transporter. Ya, dan juga untuk mindahin palet ini juga dia pakai transporter ke sini. Oke. Selanjutnya kita tambahin operatornya atau pekerjanya. Sini, sini, sini. Setiap mesin itu dipegang satu. Nah, untuk ini, untuk satu varian ini dipegang untuk satu operator. Oke. Selanjutnya ini juga operator. Juga. Ini juga. Oke. Setelah semua tag executor digunain, dari mulai tag executor, operator, transporter, elevator, robot, dan juga ISO vehicle, selanjutnya kita akan coba konekin pakai ini.
connect objek, dan juga connect center port. Oke, dari setiap alur ini. Oke, dimulai dari keterangan bahan baku, kita hold A, kita sambung ke sini, lalu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Lalu dari sini ke sini, ke sini, sini ke sini, sini ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Oke, nah dan di sini kan ada 6 percabangan kan. Oke, selanjutnya kita pakai decision point untuk mengatur alurnya. Di sini kita pakai kita taruh di sebelum percabangan satu, dan setiap percabangan itu satu, masing-masing satu. Oke, oke. Selanjutnya kita setting untuk decision point yang sebelum percabangan. Kita tambah dan continue. Lalu set item by case. Nah, case-nya itu kan tadi tipenya, jadi kita bagi setiap tipenya. Jadi ini kayak penyortiran otomatis melalui conveyor. Oke, kita bagi jadi 6 case. Ini, oke. Selanjutnya, tadi masih ingat kan bahwa tipe satu itu, coba kita lihat. Case. Case function di sini adalah tipe. Jadi, tipe satu ini kan baja karbon. Tipe 2 stainless steel, aluminium, tembaga, dan seterusnya kan. Jadi sampai kabel listrik kan. Nah, maka untuk case satu ini, kita alurin ke decent point yang berada di baja karbon. Ini juga. Oke. Untuk case 2, untuk stainless steel, 3 aluminium, 4 tembaga, 5 untuk hidrolik, 6 untuk kabel listrik. Oke, karena ini udah untuk setiap missing point-nya, kita coba apply. Lalu kita coba tes terlebih dahulu. Kita tes terlebih dahulu apakah sudah menempati setiap view ini. Kita coba play. Lalu kita coba, nah, oke, kita coba stop dulu. Nah, masih ingat tadi bahwa kan tadi kita bedain dari setiap bahan baku tadi kan dengan warna. Untuk yang nomor satu itu kita coba lihat dulu. Oke, di sini. Trigger ini set color by case. Oke, kita coba lihat. Nah, yang satu kan tadi baja karbon berwarna aqua. Nah, di sini udah aqua, yang dua ini hitam, yang tiga ini blue, yang keempat ini brown, yang kelima ini grey, dan yang keenam ini green. Oke, jadi untuk decision point atau untuk persortiran dari keenam bahan baku ini telah berhasil dengan decision point. Oke, oke, siap. Oke, kita reset dulu. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita sambungin dulu. Untuk setiap hitung ini dari setiap bahan baku, kita masukin ke penyimpanan rak. Baja karbon ke baja karbon, stainless steel ke stainless steel, aluminium ke aluminium, aluminium ke aluminium, tembaga ke tembaga, oli hidrolik ke oli hidrolik, kabel listrik ke kabel listrik. Oke. Selanjutnya kita atur terlebih dahulu untuk connection portnya untuk dari setiap ini. Oke. Karena kita ambil dari sini, jadi si ISR Financial ini akan nyusun dari sini secara otomatis. In connecting. Oke. Oke. Selanjutnya ini ke sini juga, ini ke sini juga. Kalau dulu ini ke sini juga, ini ke sini juga. Oke. Selanjutnya ini tech scooter ini kita connecting dari bentar, itu nanti aja. Kita coba fokus di sini, di keempat bahan baku ini. Kita coba konekin dulu. Kan stainless steel kan, kita coba konekin ke sini, ke sini, ke sini. Lalu untuk baja karbon, sini ke sini. Ini untuk tembaga, ini untuk aluminium. Tembaga. Sorry, kembali. Oke, selanjutnya kita sambungin elevatornya. Oke, tadi udah kan kita sambungin elevatornya. Oke, selanjutnya kita sambungin ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Nah, ini juga kita sambungin ke empat-empatnya. Dan kita sambungin ini juga ke sini, sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini, ke sini, ke sini. Seperti kayak tadi, kita sambungin dulu dengan connect objeknya. Ini oli hidrolik, sambungin ke sini, sini, ke sini. Ini bentar. Oke, selanjutnya kita coba tambahin dulu reaction point di sini kan nantinya kita dari satu arah ini kita bagi lagi menjadi 5 varian untuk setiap proses mesin press ini. Jadi kita tambahin dulu sebelum percabangan, kita tambah percabangan satu ini. Oke, kita udah tambahin di pointnya. Nah, nantinya kita nanti coba setting di setelah kita setting depan-depannya. Jadi kita setting nanti ini. Kita coba hubungin dulu aja setiap portnya ini. Oke, ini udah nyambung sini semua. Oke, selanjutnya kita sambung sini, sini ke sini, sini ke sini. Oke, ke sini ke sini, ke sini, ke sini. Oke, ini ke sini. Kita coba selesai dulu lagi.
sampai ke sini. Oke, nah di sini kan tempat tunggu kabel listrik ini penggabungan yang kelima varian tadi untuk instalasi listrikan. Jadi dari penyimpanan kabel listrik ini kita coba konekin dari sini ke sini. Oke, nah untuk palet ini kita sambungin sini. Oke, selanjutnya teks eksekutornya. Eksekutornya kita udah sambungin di keempatnya untuk nyambung ke sini. Lalu kita operatornya kita sambungin. Hmm, kita satu-satu nyambunginnya. Kita taruh sini. Hmm, poin juga. Hmm, teks eksekutornya ini kita sambungin. Kan yang tadi yang jauh kan kabel listrik kan. Ini, ini. Oke. Setelah kita udah sambungin semua, kita udah sambungin semuanya ini, kita akan coba setting si teks eksekutornya ini berjalan sesuai pekerjaannya. Oke, sesuai pekerjaannya. Kita coba ini. Untuk flow-nya, output-nya itu diambil oleh transporter ini. Oke, ini juga sama. Output-nya diambil oleh hasil file ini. Oke, next. Ini. Oke, input-nya diambil sama ini. Oke, ini juga. Oke, selanjutnya yang ini guys. Ini juga output-nya diambil oleh robot ini. Ini juga. Oke, dulu. Oke, udah semua. Selanjutnya kita coba setting yang ini untuk pengambilannya ya. Pengambilannya eh, kita udah setting tadi untuk jalurnya. Kita coba cek apakah dari keempat ini itu udah berjalan sesuai tempatnya. Apakah tidak ada kemacetan atau stuck di conveyor ini. Oke, coba kita putusin dulu yang ini. Gimana ya? Oh, oke, coba kita putusin dulu yang ini. Kita coba putusin dulu. Ini kita coba run dulu. Oke, ada kemacetan di sini. Enggak apa yang salah ini. Oke, ada kemacetan di sini. Oke, ini berjalan sesuai rencana ya. Dari step ini, dia udah masuk ke step yang kita ingini. Selanjutnya kita coba setting agar si transporter atau teks eksekutor ini juga ikut nganterin. Utama ini, outputnya itu diantar oleh transporter ini. Yang ini diambil dan diantar oleh teks eksekutor. Kalau di sini ini. Oke, ini udah konfigurasinya udah clear, elevator clear, dan juga ASRV hasilnya juga udah clear. Selanjutnya kita setting di combinernya. Oh, bentar kita coba cek transporter ini apakah jalan. Oke, udah jalan ya. Oke, jalan, udah jalan. Selanjutnya kita setting di combiner untuk pengukuran bahan baku ini. Oke, kita setting terlebih dahulu untuk ininya. Oke. Oke, jadi inputnya dari keempat ini 1, 2, 3, 4. Oke, outputnya masuk ke ini entry 20, entry transfer 20. Nah, untuk membedakan warnanya, kita coba di trigger ini kita set up sini, kita ubah visualnya menjadi karena kita kan udah gunain warna aqua, black, blue, brown, gray sama green. Jadi kita buat dia menjadi warna lime. Oke, apakah dia berwarna lime di sini? Kita coba untuk bedain kalau udah disatuin. Kita coba play. Oh, oke, kita belum setting di combinernya. Kita joinin dari keempat itu.
Bentar. Oh, tuh, putusin dulu yang ini. Tuh, kita dari sini. Kita turunin. Kan dia ibaratnya gabungin keempat ini. Jadi harus warna-warni kan yang digabung, yang diambil. Oke. Udah ganti warna, kita udah bisa bedain kalau dia ini udah digabungin. Jadi warna lime ini tadi. Oke, siap. Selanjutnya kita setting yang mana dulu? Kita setting si decision point di sini. Oke. Kita setting decision point yang di sini. Oke, oke. Nah, ini apa yang tadi kan untuk membagi ke 5 jalur tadi kan mudah kan yang di awal. Karena apa? Karena dari si source-nya tadi kita udah bedain tipenya ada 6. Jadi kita di sini tuh pakai yang send item by case kan. Nah, karena di sini kan tipenya jadi satu aja karena kita gabungin 4 bahan baku tadi. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang tadi. Jadi kita pakai cara kita asumsiin bahwa send item ini kita coba labeling dulu. Oke, kita labeling dulu. Oke, kita coba labeling dulu. Kita ibaratin si produknya itu dengan RR, raw, RR. Dan untuk value-nya kita coba buat sendiri. Ini gimana get label, sorry get label, number, kita asumsiin. Terus untuk objeknya itu current, lalu kita koma, kita sebut si labelnya, oke, kita tutup, lalu kita tambah satu, oke. Jadi setiap yang kita hubungin itu satu unit, itu ibaratnya gitu, oke, value-nya. Lalu kita send item, untuk kondisinya itu true. Di sini juga kita coba untuk satu ini kita ganti bahwa satu ini ditambah tadi si get lam ini, si set labelnya, oke, get label 6 current si RR tadi, lalu kita tutup dengan tutup presentasi ke 5 jalur. Wah, wah. Oke, sekarang kita akan coba mengatur atau menyeting si decision point ini agar si satu jalur ini membagi menjadi 5. Nah, ini agak berbeda dari awal tadi yang decision point di sini karena tadi kan kita udah asumsiin bahwa tipenya ada 6 di source ini, jadi kita mudah pakai send item by case kan tadi. Send item by case. Nah, karena tadi kan di sini ada combiner, jadi kan jadi satu tipe doang kan. Jadi kita pakai cara yang berbeda, itu dengan cara kita nge-labelin sendiri. Oke, kita labelin sendiri di datanya, set label. Set label ini kita coba ibaratin itu RR lah, biar gampang loh. Oke, biar gampang. Lalu kita coba di value ini, itu get label 6 itu keyword, kita sebut labelnya RR, lalu kita tambah satu. Jadi ibaratnya dari setiap yang kita konekin nantinya itu akan nambah satu unit gitu. Lalu kita send item ini juga destination-nya, tujuannya itu kan tadi ada 5 kan, jadi kita coba masukin value label tadi, yaitu get label 6 ini yang di atas, get label 6 current terus RR, oke. Lalu untuk presentasinya itu 5 5 ini ibaratin jalurnya ada 5, oke. Lalu kita tutup. Parent out object satu ditambah satu ini adalah unitnya tadi, satu ditambah get label name ini adalah value dari labelnya, parent RR persentase 5, 5 jalur, oke. Selanjutnya kita apply lalu oke, lalu kita konekin si decision point ini ke setiap decision point yang ada di setiap jalur ini, oke. Kita konekin satu, bentar. Oke, kita konekin sini, 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 ke sini. Oke, kita coba cek, kita klik dulu, kita generalnya outputnya apakah nyampe di 9 di 10 11 12 1 2 3 ada 5, oke. Kita oke, lalu kita coba cek apakah sudah membagi ke 5 jalur ini, apakah berhasil. Oke, coba kita kunci dulu yang ini agar tidak memproduksi, kita run. Oke, mati di sini, bentar, apa ini? Oke, kita coba cek apakah udah berhasil. Bentar, ini mati di sini mas. Kita cek apakah udah berhasil, kita coba putusin dulu ini sininya, putusin dulu.
Jadi kita reset, bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia udah ngebagi ya. Di sini dibagi rata ya. Bisa dilihat bahwa dari raw item atau angkanya di sini, yang kita asumsi dia warna lime tadi itu udah kebagi rata ke setiap jalurnya, kelima itu. Oke, jadi yang disampaikan di sini itu berhasil. Kita connect lagi, kita coba setting yang lain. Connecting dulu. Oke, selanjutnya kita setting yang di setiap proses variannya ini. Setting mesinnya. Untuk setiap proses mesinnya ini, kita coba ibaratin bahwa setiap varian ini berbeda warna. Dan kita mudah bedainnya. Yang pertama, mesin press hidrolik ini, kita coba warnain visualnya. Jadi kan kita tadi udah pakai warna apa ya? Yang ini, yang kita pakai warna oranye, yang ini. Warna oranye. Nah ini kita pakai warna pink. Metallic pink, injection purple. Yang pancing merah. Yang ini itu silver. Yang pending itu silver. Oke, kita coba cek apakah warnanya berubah dari setiap varian ini untuk membedainnya. Kita coba putusin dulu yang ini biar dia berhenti di situ. Hmm, coba stop dulu. Kita lihat dari sini udah berbeda warnanya untuk setiap varian. Jadi berhasil oke. Selanjutnya kita akan setting si material handlingnya ini atau test executor untuk membedakan dari sini ke sini. Oke. Sebelum itu kita coba setting dulu yang ini di combiner ini. Itu kita flow, kita combiner di sini, join. Warnanya tadi apa? Oranye ya. Oranye. Kita coba lihat. Oke, oranye. Udah berhasil. Oranye di sini. Kita coba gerakin yang robot-robot ini. Ibaratnya dia itu mengangkat dari sini ke sini gitu. Output flow-nya use transport. Kita pakai robot yang ini. Oke. Sini ini sama. Oke. Kita coba cek apakah berhasil gerak. Oke, berhasil gerak. Oke, berhasil gerak. Kita sambungin lagi. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Kita launch ya. Oke, kita coba cek apakah dia berurutan masuknya. Kita coba patahin dulu di sini. Oke. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 5 varian di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4. Dia udah berurutan di sini. Selanjutnya kita setting kombiner di sini. Kita join kombinernya. Oke, kita coba lihat di sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ada 5 varian di sini. Kenapa tidak berubah warna? Karena kan di sini cuma interaksi kelistrikan. Jadi tetap ada 5 varian yang keluar. Oke, 5 varian. Masih aman di sini. Selanjutnya kita atur yang ini, tempat palet ini. Kita coba setting di sini dengan paletnya. Untuk kalau item class-nya itu palet. Oke, kita oke. Kita coba cek run apakah dia keluar palet. Oke, dia keluar palet. Oke, kita lanjut. Ini kita lanjut. Di sini kan paletnya kita cek coba apakah dia keluar di sini. Bentar, kita putusin dulu yang di sini. Oke, paletnya keluar ya. Paletnya keluar di sini. Oke, kita coba connect dulu ini. Oke, oke. Selanjutnya, kita akan coba ngemas si kelima varian tadi menjadi satu di bagian palet ini. Jadi satu. Kita connect dulu ini, lalu ini ke ini.
Kita setting di sini di combiner. Di combiner ini kita coba batch. Oke, batch. Untuk from input port 2 kan kita coba lihat port 2 di sini. Input port 2-nya itu exit transfer 5. Jadi itu dari sini ya, dari conveyor. Dari conveyor kan itu mengibaratkan 5 varian tadi datang untuk dikemas di palet ini jadi satu. Oke, jadi di combiner ini kan tadi ada 5 varian tadi, kita butuhin 5 untuk dijadiin satu gitu. Oke, kita coba, kita oke. Kita coba putusin dulu di sini, kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, belum. Karena tidak ada yang angkat di sini, jadi kita untuk output dari sini itu diangkat sama robot ini. Oke, masih belum. Kita coba setting di sini. Ini use operator. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita stop dulu. Kita coba lihat di sini. Untuk pengemasan, tadi kan minta di studi kasus bahwa dia ingin mengemas. Dari mana tadi? Nah, di sini, jadi ada 5 varian utama, yaitu mesin press hidrolik, mekanik, injection, pancing, dan bending, yang nanti menjadi satu menggunakan palet, lalu didistribusikan. Nah, di sini kita udah ngemas si kelima varian dari mesin press tadi kan. Dari kita bedain dari kelima warna ini, yaitu ibaratin 5 varian dari mesin press yang disusun di atas palet. Jadi satu di atas palet ini. Oke, ini berhasil ya. Oke, selanjutnya didistribusiin. Nah, itu kita konekin ke sini. Oke, dari sistemnya kita udah berhasil ngesimulasiin, mensimulasikannya. Lalu kita langkah selanjutnya, yaitu memasukin dari waktu prosesnya dari setiap mesin-mesin ini.
Oke, selanjutnya karena ini kita udah ngekonekin semua dan juga waktu-waktunya udah kita masukin juga dan sistemnya udah berjalan secara lancar. Selanjutnya kita akan ngatur jam kerja dari si operator dan semua mesin ini nantinya, oke? Dan juga kita akan nyeting 30 hari kerja gitu. Oke, pertama kita masuk ke sini, lalu kita ke second dulu ini. Nah, untuk detikannya ini kita coba hitung. Bentar, 1, kurang waktu 1 jam dikali 24 dikali 30 hari. 2592. Eh, tiga. Oke. Ya, di sini dapat dilihat bahwa tanggal 28, 5, bulan 5 sampai 27 bulan 6. Udah 30 hari. Selanjutnya kita tambahin di sini untuk ngatur waktu kan. Kita coba breakdown dulu kita coba klik di salah satu prosesnya. Lalu kita ke breakdown ini, kita add. Oke, kita coba namai dulu. Ini adalah jam istirahat. Kita masukin semua. Lalu ini adalah daily repeat atau weekly repeat aja boleh. Lepasin dulu jam 12. Hmm. Oh, plus kita durasinya itu 1 jam. Dan dari istirahatnya 1 jam doang kan. Oke, kita repeating event sampai 30. Mulai, lalu kita tambahin lagi. Ini adalah jam kerja. Sudah sama, tambahin semua kayak tadi. Tadi kan jam kerjanya di jam 8, selesai jam 17 kan, 17. Jadi kita di 17. Agak tricky ya. Hmm, detektif nggak bisa.
13 sampai jam 4. Oke, kita sampai 30 dulu. Oke, ada dulu. Ini adalah jam kerja. Oke, kita coba cek apakah pada setiap jam-jam tertentu ini udah berhenti mesinnya. Jam 12. Oke, belum. Sebentar. Oke, selesai tadi. Oke, kita coba bentar. Kita coba pelanin, kita lihat di mesin-mesin ini apakah berhenti di jam 12. Oke, jalan di sini. Oke, jam 12 dia istirahat. Jam 1 dia kerja lagi. Oh, jam 17 selesai. Oke, jam 17 dia berhenti sampai dia jam 8. Oke, udah berhasil jamnya. Mungkin akan saya atur di sini jam kerja kan ini belum jam 8 pas kan ini. Ya, bentar. Hmm. Oke, kita coba reset dulu. Kita cek lagi, oke, udah gerak ya. Apakah jam 12 dia akan istirahat sampai jam 1? Oke, dia istirahat jam 12. Jam 1 lanjut lagi. Kita lihat jam 17 selesai, 17 selesai. Sampai dia jam 8 akan bekerja lagi. Oke, bekerja lagi di jam 8. Oke, udah berhasil. Untuk kita atur jamnya, itu berlaku ke semuanya. Selanjutnya kita akan balik lagi ke tujuan dari simulasi ini untuk munculin atau kita akan menganalisis average BIP dan juga state bar-nya. Oke, kita masuk aja ke dashboard. Kita klik dua, kita masuk ke average BIP. Average BIP, kita masukin objek yang akan kita analisis, yaitu dari prosesor, terus ada combiner, dan juga multiprosesor. Kita select, oke, udah semua. Kita apply, oke. Kita tata terlebih dahulu. Ini untuk average BIP-nya. Oke, kita coba lihat. Oke, kita jalan. Selanjutnya untuk state bar-nya, kita nambahin kayak tadi untuk prosesor, combiner, multiprosesor. Oke. Lalu kita gunain tadi kan di tujuannya cuma kita ngasih idle, processing dan juga blocker kan. Jadi untuk lainnya kita excluded, 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 lalu kita hapus. Oke, kita ini munculin. Ya, kita coba kayak gini. Oke, kita coba play. Kita running di sini. Ya sebentar kan nih, kok ini? Oke, bentar kita setting terlebih dahulu. Untuk ini harusnya idle, processing dan juga blocker aja. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Bentar, kita tambahin ke objek.
Prosesor, komputer. Keluarin ini. Bentar, nge-lag. Kita coba running. Apakah belum hilang ya? Bentar. Nah, ini udah idle processing dan juga bucket aja. Oke, selanjutnya karena kita udah bisa munculin performanya dari tadi WIP dan juga standarnya, kita juga udah berhasil ngesimulasiin 30 hari dengan waktu jam kerja 8 sampai jam 5 tadi. Kita juga udah bisa ngebagi di sini penyortiran berhasil ngesimulasiin bahwa di sini ada pembagian bahan baku yang otomatis di penyimpanan ini. Oke, menggunakan conveyor dan juga di sini terdapat penggunaan bahan baku juga di sini dengan robot, lalu menjadikannya satu, membedakan warnanya menjadi lem ini. Lalu dari satu tipe itu tadi kita bisa membagi kelimanya, kelima jalur untuk setiap proses mesin varian mesin presnya ini. Lihat di sini dia membagi secara rata 20%, 20%, 20% dari kelima jalur ini, lalu jadikan satu jalur lagi untuk dilakukan instalasi kelistrikan di sini. Oke, selanjutnya dia akan masuk ke pengemasan yang dimana palet ini berisi 5, paletnya satu berisi 5 jenis dari mesin presnya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini running software-nya udah selesai. Mungkin langsung aja kita lanjut ke bab 4 untuk menganalisis BIP dan juga state bar tadi. Oke? Telah melakukan running pada software flexing pada sistem produksi mesin pres di PT Aksa Machinery Works. Selanjutnya kita akan membahas hasil analisis serta pembahasan dari sistem yang sudah kita buat. Yang pertama di sini ada model konseptual menggunakan Activity Cycle Diagram atau ACD, di mana Activity Cycle Diagram atau ACD menunjukkan alur aktivitas sistem produksi mesin pres pada PT Hexagon Machinery Works, mulai dari ketenangan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Diagram ini menggambarkan hubungan antara aktivitas produksi dan kondisi menunggu pada setiap tahapan proses sehingga aliran material dan keterkaitan antar stasiun kerja dapat terlihat secara jelas. Proses produksi meliputi pengambilan material, pemotongan, pembentukan, pembubutan, pengeboran, pengelasan rangka, penghalusan permukaan, dan perakitan komponen sebelum produk dibagi ke jalur mesin pres hidrolik, mesin pres injection,
mesin pres pancing, dan juga mesin pres banding. Setiap jalur memiliki proses khusus seperti pemasangan komponen, kalibrasi, dan pengujian mesin sesuai jenis produk yang dihasilkan. Setelah seluruh proses selesai, produk melewati tahap instalasi kelistrikan, quality control, pengecatan, pengeringan, pengemasan, dan distribusi akhir pada sistem press di PT Hexa Machinery Works, dan juga setiap aktivitas dipisahkan dengan simbol wait atau waktu tunggu, di mana ACD ini mampu menggambarkan keseluruhan sistem produksi secara terstruktur dan sesuai kondisi operasional perusahaan. Di sini ada model simulasi yang sudah kita bikin dari software Flexim untuk sistem produksi mesin press pada PT Hexa Machinery Works, di mana gambar model simulasi menunjukkan alur sistem produksi mesin press pada PT Hexa Machinery Works yang dirancang menggunakan software Flexim berbasis simulasi sistem diskrit. Proses simulasi dimulai pada source, kedatangan bahan baku sebanyak 450 unit per hari, yang kemudian melewati proses pengecekan bahan baku menggunakan queue, conveyor, dan prosesor sebelum didistribusikan ke 6 jenis material, yaitu baja karbon sebesar 35%, stainless steel sebesar 20%, aluminium sebesar 15%, tembaga sebesar 10%, oli hidrolik sebesar 10%, dan kabel listrik sebesar 10%. Selanjutnya, bahan baku disimpan pada rak otomatis menggunakan arch vehicle, kemudian dipindahkan melalui elevator, conveyor, dan juga robot menuju combiner untuk proses pengumpulan bahan baku sebelum diproses pada multiprosesor pemotongan dan pembentukan rangka. Setelah itu, produk diproses secara berurutan melalui pengecatan rangka, penghalusan permukaan, dan perakitan komponen sebelum dialirkan ke 5 jalur produksi mesin pres, yaitu ada mesin pres hidrolik, mesin pres mekanik, mesin pres injection, mesin pres mancing, mesin pres banding menggunakan conveyor, multiprosesor, robot, dan juga operator. Pada tahap akhir, setiap produk melewati proses pengujian, instalasi kelistrikan, quality control, pengecatan, dan pengemasan menggunakan palet sebanyak 10 unit per hari sebelum didistribusikan menuju sink sebagai produk akhir. Simulasi sistem produksi pada PT Hexa Machinery Works ini dijalankan selama 30 hari kerja dengan waktu operasional dari pukul 8 pagi hingga 17.00 atau jam 5 sore, dan juga waktu istirahat pukul 12.00 hingga 13.00 atau jam 1 siang. Lalu selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Yang pertama ada verifikasi, di mana berdasarkan hasil simulasi sistem produksi mesin pres pada PT Hexa Machinery Works dan hasil verifikasi pada sistem konsol, proses simulasi berjalan tanpa error warning maupun file compilation, sehingga model simulasi berhasil dijalankan dengan baik menggunakan software Flexium. Hasil running simulation menunjukkan bahwa seluruh objek pada sistem seperti source, queue, prosesor, combiner, rak, robot, operator, transporter, conveyor, dan juga sink telah berjalan sesuai fungsi yang dirancang pada sistem produksi. Aliran material mulai dari kedatangan bahan baku, proses produksi, pengecatan, pengemasan, hingga distribusi produk akhir dapat berjalan secara kontinu tanpa terjadinya kegagalan proses perpindahan item. Selain itu, pembagian aliran material menuju 5 produksi jalur antara mesin press ini juga berjalan sesuai logika simulasi yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil verifikasi menunjukkan bahwa model simulasi sistem produksi pada PT Hexa Machinery Works telah berjalan dengan baik dan layak digunakan untuk analisis performa sistem produksi. Lalu ada validasi, di mana validasi ini dilihat pada hasil generate distribution pada fitur expert fit di software Flexim, di mana proses pemeriksaan bahan baku yang ditampilkan ini ada beberapa kandidat distribusi berdasarkan nilai relatif skor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa distribusi Rayleigh memiliki nilai relatif skor tertinggi sebesar 95 dibandingkan distribusi Johnson dan Meta, sehingga dipilih sebagai distribusi yang paling sesuai untuk merepresentasikan dan waktu proses pemeriksaan bahan baku. Parameter distribusi Rayleigh yang diperoleh yaitu location sebesar 74,09057 dan scale sebesar 4,02964. Selain itu, hasil absolute evaluation menunjukkan kategori good dengan nilai error relatif sebesar 0,05%, sehingga tingkat penyimpanan distribusi terhadap data aktual sangat kecil. Dengan demikian, distribusi yang digunakan mampu merepresentasikan kondisi sistem nyata dengan baik dan layak digunakan pada proses simulasi sistem produksi. Lalu ada output simulasi, di mana yang pertama ini ada output average work in process atau WIP. Berdasarkan gambar di samping dapat diketahui output dashboard work in process atau WIP
yang menunjukkan rata-rata jumlah produksi yang berada pada masing-masing stasiun kerja selama simulasi berlangsung. Berdasarkan hasil tersebut, proses pengemasan memiliki nilai WP tertinggi sebesar 0,95 sehingga menunjukkan beban kerja paling besar dibandingkan proses lainnya. Kondisi ini masih tergolong baik karena belum menunjukkan penumpukan ekstrim. Namun, proses pengemasan mulai mendekati potensi bottleneck apabila jumlah produksi meningkat. Selanjutnya, instalasi kelistrikan memiliki nilai WIP sebesar 0,61, pengumpulan bahan baku sebesar 0,55, dan pemotongan serta pembentukan rangka sebesar 0,49, yang menunjukkan aktivitas produksi cukup tinggi dan masih dalam kondisi stabil karena belum terjadi penumpukan produk secara berlebihan, sehingga proses tersebut belum tergolong bottleneck namun memiliki tingkat utilisasi yang cukup besar pada sistem produksi. Proses pengecatan mesin dan pengecekan bahan baku masing-masing memiliki nilai WP sebesar 0,39 yang menunjukkan kondisi aliran material masih baik relatif lancar tanpa hambatan signifikan. Selain itu, pada proses perakitan komponen memiliki nilai WIP sebesar 0,26, pengelasan rangka sebesar 0,16, pengelasan permukaan sebesar 0,14, dan proses mesin pres mekanik sebesar 0,12, yang menunjukkan bahwa proses berjalan normal dengan tingkat antrean rendah sehingga tidak menunjukkan indikasi bottleneck. Pada proses lainnya seperti mesin pres atau proses mesin pres pancing sebesar 0,08, quality control sebesar 0,07, pengujian injection sebesar 0,06, proses mesin pres bending sebesar 0,04, proses mesin pres hidrolik sebesar 0,04, proses pengisian oli hidrolik sebesar 0,03, pengujian hidrolik sebesar 0,03, pengujian mekanik sebesar 0,03 juga, pengujian pancing sebesar 0,3, lalu ada pada mesin blast injection sebesar 0,2 dan pengujian bending sebesar 0,01 menunjukkan bahwa proses tersebut memiliki aliran sistem produksi yang sangat lancar dan tidak mengalami penumpukan produk sehingga tidak tergolong bottleneck. Sehingga secara keseluruhan hasil output average WIP menunjukkan bahwa sistem produksi mesin pres pada PT Hexama Sendiri Works telah berjalan cukup baik dan stabil karena tidak terdapat nilai WIP yang terlalu tinggi maupun penumpukan produk yang menunjukkan bottleneck parah. Meskipun proses pengemasan, instalasi kelistrikan, pengumpulan bahan baku, dan pemotongan serta pembentukan rangka perlu diperhatikan karena memiliki tingkat aktivitas dan beban kerja lebih tinggi dibandingkan proses lainnya. Lalu output simulasi yang kedua ada output state bar, di mana berdasarkan hasil dashboard state bar, output yang ditampilkan meliputi persentase idle, processing, dan block cut. Pada setiap fixed research di sistem produksi mesin pres pada PT Hexama Works, proses pemotongan dan pembentukan rangka memiliki processing tertinggi sebesar 57,38%, idle sebesar 42,62%, dan block cut sebesar 0,00%, sehingga menunjukkan bahwa proses tersebut merupakan aktivitas produksi yang paling aktif dan memiliki tingkat utilisasi terbesar pada sistem produksi pada mesin pres. Selanjutnya, pengecekan bahan baku memiliki processing sebesar 40,76%, idle sebesar 59,20%, dan blocker sebesar 0,00%. Sedangkan pengecatan mesin memiliki nilai sebesar 25,45%, perakitan komponen sebesar 23,04%, instalasi kelistrikan sebesar 21,20%, pengemasan sebesar 19,90%, dan eh, pengela pengelasan rangka sebesar 18,70% yang menunjukkan bahwa proses-proses tersebut masih cukup aktif, namun tetap berjalan lancar tanpa hambatan aliran produksi yang signifikan. Pada alur produksi mesin pres Pada jalur produksi mesin pres, proses mesin pres mekanik memiliki prosesnya sebesar 7,45%, mesin pres injection sebesar 6,02%, mesin pres pancing sebesar 5,59%, mesin pres banding sebesar 5,51%, dan mesin pres hidrolik sebesar 4,33% dengan nilai block cut tertinggi hanya sebesar 0,20% pada proses hidrolik, sehingga hambatan proses masih tergolong sangat kecil dan tidak mempengaruhi sistem produksi secara keseluruhan. Selain itu, proses pengujian seperti pengujian injection sebesar 2,64%, pengujian hidrolik sebesar 2,58%, pengujian bending sebesar 2,58%, pengujian mekanik sebesar 2,51%, dan pengujian pancing sebesar 2,42% menunjukkan tingkat processing yang rendah dengan nilai idle tertinggi
sehingga kapasitas proses masih cukup besar dibanding jumlah produk yang diproses. Secara keseluruhan, hasil Statbar menunjukkan bahwa sistem produksi mesin pres pada PT Hexa Machinery Works berjalan cukup stabil karena sebagian besar proses memiliki blokot sebesar 0,00%, tidak terjadi kemacetan aliran produksi yang signifikan, serta sistem masih memiliki peluang peningkatan kapasitas produksi yang masih di masa mendatang. Lalu di sini ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama ada fishbone diagram, di mana berdasarkan hasil analisis menggunakan fishbone diagram, diketahui bahwa permasalahan pada sistem produksi mesin pres di PT Hexa Machinery Works dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada faktor mesin, metode, material, environment, dan measurement. Tingginya waktu idle pada beberapa stasiun kerja disebabkan oleh pembagian operator yang belum merata, kapasitas mesin yang belum optimal, dan juga aliran produksi yang belum seimbang, distribusi bahan baku yang belum maksimal, tata letak fasilitas yang cukup panjang, dan juga monitoring performa produksi yang masih kurang optimal. Oleh karena itu, usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu menerapkan line balancing, melakukan redistribusi operator, peningkatan jumlah produksi secara bertahap agar utilisasi mesin meningkat, memperbaiki tata fasilitas produksi, mengoptimalkan distribusi bahan baku, serta melakukan evaluasi sistem secara berkala menggunakan simulasi pada software FlexiM. Usulan perbaikan tersebut diharapkan mampu mengurangi waktu idle, memperlancar aliran produksi, meminimalkan potensi bottleneck, serta meningkatkan efisiensi sistem produksi mesin pres di PT Exa Machinery Works. Lalu ada pun usulan perbaikan dari hasil simulasi yang sudah kita bikin, yaitu berdasarkan hasil analisis simulasi pada PT Exa Machinery Works. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu menentukan line balancing, yang saya sebutkan tadi pada proses dengan nilai average WIP tinggi seperti pada pengemasan, instalasi kelistrikan, penumpukan bahan baku, serta pemotongan dan pembentukan rangka agar beban kerja antar proses lebih seimbang. Perusahaan juga perlu melakukan redistribusi operator pada stasiun kerja yang Perusahaan juga perlu melakukan redistribusi operator pada stasiun kerja yang masih memiliki idle tinggi, serta meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap karena beberapa mesin dan research masih memiliki tingkat utilisasi rendah. Selain itu, perbaikan layout produksi perlu dilakukan dengan mengatur ulang area penyimpanan material dan jalur perpindahan material agar proses handling menjadi lebih cepat dan aliran produksi lebih lancar. Optimalisasi penggunaan research seperti operator, robot, conveyor, transporter, dan art vehicle juga dilakukan pada beberapa proses pengujian dan jalur produksi mesin pres yang masih sering menganggur. Evaluasi sistem secara berkala menggunakan simulasi software Flexim juga disarankan untuk memonitor kondisi average WIP, processing, idle, blocked proses, serta potensi bottleneck sehingga sistem produksi dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, stabil, dan juga tentunya lebih optimal. Nah, dari hasil simulasi yang sudah kita bikin dapat disimpulkan di mana kesimpulan ini menjawab tujuan yang sudah kita bikin di awal, di mana kesimpulan yang pertama, model simulasi sistem produksi mesin pres berhasil dibuat menggunakan software Flexim dengan merepresentasikan seluruh alur produksi mulai dari bahan baku hingga distribusi produk akhir. Simulasi terdiri dari berbagai prosesor produksi dan objek simulation seperti search, queue, prosesor, conveyor, robot, operator, sink, hingga proses objek function yang lainnya. Hasil verifikasi menunjukkan simulasi berjalan tanpa error dan tanpa blokat signifikan, sehingga model valid digunakan untuk analisis sistem produksi. Lalu yang kedua ada hasil average WIP atau work in process menunjukkan proses pengemasan memiliki nilai tertinggi sebesar 0,95 dengan nilai processing sebesar 19,90%, sedangkan pemotongan dan pembentukan rangka memiliki processing tertinggi sebesar 57,38%. Instalasi kelistrikan memiliki nilai WIP sebesar 0,61 dan penumpukan bahan baku memiliki nilai WIP sebesar 0,55 yang menunjukkan aktivitas produksi cukup tinggi namun masih stabil. Selain itu, beberapa proses masih memiliki idle sangat tinggi seperti pengisian oleh hidrolik sebesar 98,92% dan pengujian pancing sebesar 97,58% sehingga utilisasi research belum optimal. Lalu kesimpulan yang ketiga itu sistem produksi tidak mengalami bottleneck signifikan karena hampir seluruh proses memiliki blokot sebesar 0,00%. Namun, sebagian besar proses masih memiliki idle tinggi sehingga kapasitas mesin dan operator belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, usulan perbaikan yang diberikan yaitu memberikan line balancing, redistribusi operator, peningkatan kapasitas produksi, perbaikan layout,
optimalisasi resource, dan evaluasi berkala menggunakan simulasi software Flexim agar sistem produksi lebih efektif dan juga efisien. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan data produksi aktual perusahaan dengan periode pengamatan yang lebih panjang serta variasi jumlah produksi yang lebih beragam agar hasil simulasi memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi terhadap kondisi nyata pada sistem produksi. Lalu yang kedua, sebaiknya penelitian berikutnya menambahkan variabel gangguan seperti sistem kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, waktu sehat mesin, serta absensi operator agar model simulasi menjadi lebih realistis dan mampu menggambarkan kondisi produksi yang lebih kompleks. Yang ketiga, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan atau melakukan pengembangan skenario perbaikan seperti optimasi layout fasilitas produksi, penyusunan jumlah operator, peningkatan kapasitas produksi, serta pengurangan idle time pada stasiun kerja agar utilisasi research menjadi lebih optimal dan efisiensi sistem produksi dapat meningkat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari tugas besar yang sudah kita buat pada Laboratorium Simulasi Komputer tahun 2026 kali ini, mulai dari perancangan atau alur proses pengerjaan tugas besar hingga simulasi dan penjelasan hasil output analisis software dan juga urusan perbaikan sudah kita buat.